Di sini saya akan menjelaskan jalannya Perang Dingin. Perang Dingin dimulai setelah Perang Dunia selesai. Perang Dunia Kedua selesai. Nah, karena Amerika dan Uni Soviet menjadi salah satu pemenang saat Perang Dunia Kedua, mereka menjadi negara yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Maka dari itu muncullah keinginan mereka, kedua negara itu, untuk menjadi negara yang sangat-sangat kuat atau disebut superpower di dunia ini. Namun Amerika Serikat dan Uni Soviet itu memiliki perbedaan ideologi. Nah, di mana Amerika Serikat itu memiliki ideologi liberalis dan kapitalis, sedangkan Uni Soviet itu memiliki ideologi sosialis dan komunis, sehingga timbullah ketidakcocokan di antara mereka yang membuat mereka ingin menjadi negara terbaik lah, negara superpower. Maka dari itu Amerika Serikat dan Uni Soviet bersaing dalam mengembangkan kekuasaannya di berbagai negara. Contoh, Amerika Serikat itu disebut sebagai kreditor, di mana mereka itu memberikan modal kepada negara-negara yang berkembang untuk membuat sarana pembangunan. Nah, di situ Amerika Serikat memberikan uang, nah, untuk modal. Namun mereka juga menjual barang-barang atau mendistribusikan barang-barangnya kepada negara-negara tersebut agar dijauhkan dari ideologi komunis. Selain itu, memberikan persenjataan kepada negara-negara seperti Kuba, Vietnam, dan lain-lain, juga tenaga ahli. Jadi Uni Soviet itu lebih ke persenjataan dan tenaga ahli. Di sisi lain juga Amerika Serikat dan Uni Soviet itu bersaing dalam teknologi persenjataan, entah itu militer dan lain-lain. Contohnya nuklir. Uni Soviet membuat nuklir, Amerika pun membuat nuklir. Tidak mau kalah gitu. Karena untuk apa? Nah, si nuklir itu untuk melihat bahwa Amerika dan Uni Soviet itu hebat, membuktikan kepada negara-negara lain gitu. Dalam Perang Dingin juga memiliki aliansi di mana Amerika memiliki aliansi atau blok barat, dan juga Uni Soviet atau blok timur memiliki aliansi di mana aliansi itu untuk membendung entah itu Amerika terhadap komunis, juga Uni Soviet terhadap liberalis kapitalis. Nah, contoh aliansi-aliansi yang ada di dalam Perang Dingin seperti NATO, North Atlantic Treaty Organization, di mana itu merupakan milik blok barat atau Amerika Serikat dan kawan-kawan untuk membendung komunis. Yang kedua, SEATO atau Southeast ASEAN Treaty Organization, di mana itu merupakan kerjasama antara Amerika Serikat dan Asia Tenggara dalam bidang pertahanan. Nah, yang ketiga, Pakta ANZUS atau Australia, New Zealand, United States. Nah, di mana itu khusus untuk membendung komunis di Australia. Nah, untuk SEATO itu untuk Asia Tenggara. Kemudian Uni Soviet membuat aliansi yang bernama Pakta Warsawa. Pakta Warsawa itu berbentuk pertahanan dan kerjasama militer, di mana yang kerjasamanya itu adalah negara-negara komunis di Eropa. Yang kedua adalah Cominform, Communist Information Bureau, di mana itu untuk membendung blok barat di Eropa yang memiliki
tempatnya di Yugoslavia. Selanjutnya, kedua negara itu memperebutkan kekuasaan. Contoh, seperti Korea. Korea itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, Korea Utara dipegang oleh Uni Soviet dan Korea Selatan dipegang oleh Amerika Serikat. Namun, kekuatan itu lebih unggul Uni Soviet karena Uni Soviet dibantu oleh Cina yang memiliki ideologi sosialis komunis. Yang kedua, saat terjadinya perang Vietnam, di mana Prancis itu dibantu oleh Amerika Serikat dan Vietnam dibantu oleh Uni Soviet dan Cina. Maka dari itu Vietnam bisa menang karena banyak dibantu oleh Uni Soviet dan Cina. Selanjutnya, Amerika Serikat dan Uni Soviet juga berlomba dalam teknologi. Seperti dalam persenjataan nuklir, Amerika membuat bom atom gitu. Dan Uni Soviet juga nggak kalah buat bom atom juga. Buat nuklir juga Uni Soviet. Dan yang kedua, perebutan dalam antariksa. Nah, contoh seperti Rusia membuat Sputnik 1. Nah, Amerika pun tidak mau kalah gitu. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Contoh Amerika yang membuat APRA yang bercabang menjadi NASA dan ARPANET. Itu meneliti riset aerospace. Terima kasih, sekian dari saya. Mudah-mudahan jalannya perang dingin itu bisa memberikan pelajaran kepada kita supaya kita bisa lebih baik dari mereka-mereka. Amin.